Ini aja nama. Pasir aja kita aja. Ayo Pak. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Kak. Iya nama. Alhamdulillah wasyukurillah. Yang banyak kegiatan di sekolah. Oke, Kak Kori di mana Kak Kori ini? Lagi di sekolah, Kak. Oh, di sekolah. Sekolah. Kak Gugi di mana Kak Gugi? Kak Gugi nih di mana nih? Alhamdulillah, Kak. Sedang di taman. Ya, Kak. Kak Rusman, Kak Kiki lagi di sekolah. Kak Rusman lagi di mana? Kak Fasil Di izin rumah, ya 30 menit ke depan. Aman Kak Kiki, yang penting Ya, nanti. makasih Kak. Iya, yang penting nanti tugasnya diikuti palingnya. Ya, siap insya Allah Kak. Makasih ya Kak pengertiannya. Oke, kita langsung saja. Tadi kuping orang ayah di Pangandaran. Kamar Doto di mana ini Kamar Doto? Syukuran katanya. Di rumah, Kak. Libur. Sedang di rumah. Libur ya? Kak Indri, Kak Vicky, Kak Hendy di rumah juga? Di sekolah, Kak. Oh, Kak Hendy masih di sekolah, Kak. Kak Vicky Di rupanya kolam. oh di kolam. Wah, luar biasa sedang nyair Kak Vicky. Oke. Kak Novi di mana Kak Novi? Di sekolah. Di sekolah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, kita hari ini pertemuan ke-13. Nah, pertemuan 13 ini kita akan memulai membahas tentang aksi nyata. Setelah aksi nyata, nanti ada refleksi aksi nyata, rencana tindak lanjut, terus setelah rencana tindak lanjut, baru terakhir kita ke LMS. Nah, kita sekarang ke rencana aksi nyata dalam praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini lebih kepada kita nanti akan banyak berdiskusi tentang bagaimana penugasan aksi nyatanya. Seminggu ke depan kita berdiskusi, seminggu ke depan tugasnya seperti apa, kita hari ini akan berdiskusi. Nah, di sini judul daripada PowerPoint-nya tentang aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasinya kita ke depan 2 JP. Suara saya jelas kakak-kakak atau putus? Jelas, Kak. Jelas. Jelas. 2 JP, kita nanti selesai jam 12 lebih sedikit karena tadi kita memulainya juga tidak tepat 10.30 ya. Nah, selanjutnya seperti biasa nanti memberikan kabar nanti ketika fasilitasi bagaimana kabarnya tadi sudah ditanyakan, dan selanjutnya biasanya kita pada kok langsung ke sini. Oke. Sebelum memulai, kali ini ada seperti bukan ice breaking, tapi di sini diminta mari kita coba yang sedang di sekolah, yang sedang di perjalanan, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, tapi mungkin agak susah, tapi tidak apa-apa, karena 2 JP ke depan kita akan membahas tentang penugasan aksi nyata. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, seperti biasa kita sebelum melaksanakan pertemuan tatap maya kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati di tempat masing-masing, dipersilakan. Oke, doa dicukupkan. Terima kasih kakak-kakak. Nah, selanjutnya kesepakatan bersama seperti biasa. Jika tidak terkendala sinyal dan tidak di perjalanan, kakak-kakak diminta menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat,
ketika terjadi hal-hal yang kurang diinginkan, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah wajar. Oke, agenda sesi ini kita akan merefleksikan koneksi antar materi yang pernah kita bahas dari mulai kemungkinan modul 2, ini kalau tidak salah. Lalu 30 menit, selama 30 menit. Lalu selanjutnya, agenda kita sesi yang kedua, itu penjelasan tugas aksi nyata, bagaimana pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaiannya apa saja, lini masanya apa saja selama 20 menit, lalu dialognya 7 menit dan penutupnya 3 menit. Berarti kurang lebih kenapa nggak jadinya tidak 2 JP ya? 20 tambah ini kurang ini, harusnya 90. Tapi tepat kok 7, ini hanya 60. Itu 1 JP-nya mungkin 30 menit, Kak. Oh iya, harusnya 45 Kak. Di LMS-nya 45. Berarti ini kurang 10 menit. Maaf. Ya, kurang 15 menitan ya. Kita coba nanti ngobrol saja di bagian nomor 2 ini, sesi 2. Oke, terima kasih Kak Kori telah mengingatkan kesalahannya. Nah, refleksi koneksi antar materi modul 1 dan modul 2. Di sini ternyata diminta di modul 1 dan modul 2. Kita lihat kira-kira sejauh apa pemahaman saya, kakak-kakak, terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kira-kira menurut kakak, dan menurut ya pandangan kakak-kakak setelah mengikuti sesi daring, lalu luring, sekarang daring lagi, blended ya, campuran. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK? Boleh ditulis di kolom chat atau raise hand. Kamardoto, boleh Kamardoto? Oke, mau berikan power us on 3 tidak? Boleh, Kak? Oke. Boleh dibuka open mic semuanya. Yang paling semangat biasanya yang seperti ini Kak Gugi, Kak Rizka. Aduh. Semangat sekali biasanya. Oke. Superman Powerus jadinya. Superman Powerus on 3 untuk Kamardoto. Rasanya berbeda ya walaupun daring dan luring pasti akan berbeda. Oke, silakan. Terima kasih kakak-kakak masih ingat power rules country-nya. Silakan Kamardoto. Izin menjawab, Pak. Kak, mohon koreksinya juga teman-teman, takutnya kurang pas. Jadi kalau Kamardoto sebentar. Kamardoto percaya diri saja. Yang penting adalah mengungkapkan isi hati. Apa yang Kamardoto pikirkan tentang pertanyaan ini, ungkapkan saja. Jangan takut salah, itu yang terpenting. Oke? Oke, silakan Kamardoto. Kalau menurut saya, pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu setelah mengikuti kegiatan ini, setelah melakukan refleksi sebenarnya belum efektif. Kenapa belum efektif? Kalau sesuai dengan modul kan ternyata pembelajaran yang efektif itu kan salah satunya adanya ekstensi dan penghalusan lebih banyak gitu kan dibanding penjelasan dan penerapan. Di kemarin itu saya menganalisa dari video pembelajaran saya itu ternyata dari instruksi atau penjelasan itu saya langsung melakukan penerapan gitu kan. Walaupun presentasinya nggak banyak juga, tapi dari hasil analisis itu menurut saya pembelajaran yang saya lakukan itu masih belum efektif. Terima kasih, Kak. Oke, 3 tepuk untuk Kamardoto. Oke. Kamardoto merasa sebenarnya belum efektif untuk penerapan, belum mendapatkan pemahaman tentang bagaimana keterampilan mengajar PJOK yang efektif.
Tapi, oke, siapa yang raise hand tadi? Kak Arif. Saya Kak. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Saya mau yang nomor 1 tadi Kak. Oh, sama aja. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Masih ingat tidak? Ada berapa tahapan atau berapa keterampilan yang mengarah kepada keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang seperti ini? 9 aspek, Kak. 9 aspek, langsung 9 aspek. Masih ingat 9 aspek itu apa saja? Yakin 9 aspek? 8 ya? 7, 8, 9. Mungkin kalau di ini Poguraka kan jadi ingat Kak. Oke, digerakkan. Boleh Kamar Doto dan yang boleh yang apa? Yang memimpin Kamar Doto, yang seingatnya Kamar Doto aja, tidak apa-apa. Yang seperti apa? Yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kemudian keterlibatan aktif siswa. Keterlibatan aktif siswa. Kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi 3. Kemudian penetapan konten ya, dan tahapan konten dan apa? Pemrogesan dan pentahapan. Pemrogesan. Oke. 4, 5 itu umpan balik ya? Umpan balik. Umpan balik. Lalu ya. Kemudian terus habis umpan balik ada komunikasi yang efektif ya Kak? Komunikasi yang efektif. 6. Lalu kemudian ada yang seperti ini belum? Apa? Seperti ya, penilaian dan evaluasi. 7. Yang ke-8 itu yang seperti ini gerakannya. Keselamatan. Keselamatan. Ya, keselamatan. Jadi 8 atau 9 itu ada yang belum tersebutkan? Ada yang belum. Apa tuh? Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Penjelasan dan demonstrasi. Keterampilan. Oke, ada 9 berarti ya. Oke, silahkan Kak Ariska. Tadi sudah meng-raise hand. Tadi Kak mau yang menanggapi yang tadi. Apakah pembelajaran PJOK yang efektif itu dari kelima unsur tadi itu apa ya? Yang ekstensi, penghalusan, terus pemahaman. Apakah kalau dirata-ratakan itu harus yang dianggap ideal itu di kelima unsur itu ada presentasi 20% itu sudah dikatakan efektif atau belum gitu dari total semua? Kalau dari secara keseluruhan sebenarnya tidak ada persentase yang ideal itu seperti apa, yang seperti kita sudah bahas di kelas. Tapi yang paling utama adalah kita jangan, yang pertama itu penghalusan, jangan lupakan penghalusan. Yang kedua, dari instruksi ke penerapan itu jangan terlalu cepat. Dan yang ketiga adalah ekstensi. Sebenarnya itu 3 hal itu yang paling utama, yang jangan sampai dilupakan. 3 hal itu. Kalau seingat saya waktu dulu di kelas itu seperti itu kalau tidak salah. Begitu Kak Rizka. Iya. Untuk persentasenya sebenarnya tidak saya ada. belum tahu yang idealnya berapa gitu. Ya. Iya. Oh iya Kak, terima kasih. Kirain dari kelima unsur itu kalau yang disebut ideal itu ada semuanya itu presentasinya rata di 20%. Ternyata tidak yang itu. Oke, untuk jawabannya. Itu pertanyaan atau untuk apa nih? Ya menurut Kakak gitu, yang disebut ideal itu gitu dari itu. Ya. Siap. Untuk jawabannya belum Kak Ariska untuk menjawab pertanyaan yang kedua? Yang mana itu paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya. Paradigma itu pandangan Kakak. Iya. Kalau secara mungkin tanpa disadari juga, kalau menurut saya gitu ya, sebagian kecil sudah dilaksanakan di lapangan. Cuman kita tanpa disadarinya itu yang berpusat pada peserta didik itu yang seperti itu.
Mungkin Oke. pemahaman saya itu. Jadi kita tanpa sadari sudah, tetapi belum yang mungkin belum secara maksimal untuk oh ini yang berpusat pada peserta didik itu yang kayak gini nih. Ada gender, ada yang lainnya gitu. Oke, terima kasih Kak Ariska. 3 tepuk untuk Kak Ariska. Tadi dari Kamar Doto dan Kak Ariska, sebentar saya pause dulu yang suaranya bocor. Oke. Tadi yang saya dapatkan dari Kak Ariska dan Kak Mardoto, ternyata dari Kak Mardoto sebenarnya sudah mengetahui bahwa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu ternyata tadi ketika saya melihat keterampilan mengajar saya sebelumnya, saya sepertinya ingin merasa membuat video lagi katanya gitu. Ingin cepat mengajar sesuai dengan keterampilan mengajar yang PJOK yang efektif seperti apa. Nah, sama seperti Kak Ariska juga, ternyata apa yang kita lakukan sehari-hari mungkin pada saat proses pembelajaran sebenarnya hampir atau persentasenya mendekati yang efektif, tapi mungkin belum tahu juga itu apakah efektif atau tidak. Makanya kemarin kita membahas tentang dari mulai ekstensi, penghalusan, instruksi ke penerapan, informasi ke penerapan, lalu apalagi ekstensi ya 5 hal itu yang kita bahas. Oke. Tadi karena kita hari ini banyak membahas tentang refleksi, kita akan berpindah ke slide selanjutnya karena di sini diminta untuk digali apa sih yang sebenarnya kekurangan saya, sehingga sebenarnya pada pertemuan ini adalah menyadarkan dan nantinya akan membuat lagi aksi nyata berupa pengajaran yang tadi mengajar PJOK yang efektif dengan menggunakan apa-apa yang sudah kita dapatkan, maksudnya materi-materi yang sudah kita dapatkan dari mulai modul 1 sampai dengan modul 2. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Saya minta jangan Kak Mardoto, jangan Kak Ariska, yang lainnya. Lalu boleh digabungkan pertanyaannya. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Strategi mengajar itu tentang terkait gaya mengajar, pendekatan, metode, model, lalu yang seperti titik sempurna, tugas gerak menggunakan berpola, tidak beraturan, halang rintang, yang seperti itu. Apakah pemahamannya sudah meningkat atau makin menurun? Oke, Kak Gugi. Silakan diberi tepuk fokus tidak Kak Gugi? Gak usah Kak lah. Oke. Sejauh ini pemahaman terkait dengan strategi mengajar, alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan kemarin, pertama untuk merefresh lagi kemarin jadi banyak tahu lagi, ada juga tambahan dan sebagainya. Alhamdulillah setidaknya paradigma saya ke depan itu bisa menjadi guidance sebagai perubahan apa yang telah saya lakukan sebelumnya. Jadi yang tadinya mau praktek ya minimalisir gitulah, lebih berpusat lagi pada murid dan sebagainya gitu. Jadi pemahaman yang selama ini saya dapatkan alhamdulillah banyak pengalaman yang baik, pengalaman yang jadi dengan banyaknya teman itu jadi banyak termasuk dari teman-teman, dari kakak juga semua, sehingga menjadi ramu-ramu lah apabila saya ketika mengajar itu, oh ternyata betul kata Kak Ariska tadi ada sebagian ada yang sudah saya laksanakan, walaupun saya belum tahu atau tidak tahu itu strategi dan sebagainya, tapi setidaknya kalau ada yang salah bisa, oh ternyata ini saya salah setelah saya kemarin mengikuti pelatihan, ternyata ini tidak kurang tepat dan sebagainya. Mungkin itu Kak dari saya. Oke, beri 3 tepuk untuk Kak Gugi. Luar biasa. Sangat insightful berarti ya Kak Gugi ya. Oke, terima kasih Kak Gugi. Tadi sudah memaparkan sangat jelas tentang isi hatinya. Isi hati dari mulai
wah ternyata banyak hal yang ada perbedaan dengan antara pendekatan, model, gaya mengajar, dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan, bukan kehidupan ya, dalam pembelajaran PJOK di sekolah. Seperti itu ya Kak Gugi ya? Oke, terima kasih banyak Kak Gugi. Oke, kita bisa beralih kepada slide berikutnya, tapi harapannya kakak-kakak yang tadi dinyatakan Kak Gugi, saya sangat setuju dan sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan informasi yang baru didapatkan seperti misalnya titik sempurna yang tadinya rentangkan tangan bisa diganti dengan model titik sempurna karena bisa membantu siswa untuk cepat bergerak, cepat di posisi tidak bersentuhan satu sama lain, misalnya seperti itu. Lalu pola-pola seperti struktur berpola dan pola gerakan bebas atau menggunakan halang rintang juga dapat digunakan walaupun memang pada dasarnya kakak-kakak sudah menggunakannya itu dalam kehidupan atau dalam pengajaran sehari-harinya. Mudah-mudahan ilmu baru misalkan yang tadi titik sempurna itu baru didengar bisa dilaksanakan. Harapannya seperti itu. Oke, selanjutnya. Saya harap yang tadi sudah memberikan pernyataan tidak menjawabnya dan saya mengundang yang belum menjawabnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sejauh apa? Kan model pendidikan gerak itu adalah model yang mengajarkan konsep gerak. Ada berapa konsep gerak? Ada 4. Konsep keterhubungan, konsep tubuh, konsep apa lagi kakak-kakak? Ada 2 lagi. Ruang. 1 lagi, konsep? Tubuh, ruang, usaha. Usaha, effort. Oke. Sepertinya tadi ada suara Kak Kori. Boleh Kak Kori? Ya Kak, untuk menjawab pertanyaan sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak seperti yang tadi Kakak sebutkan, ternyata model pendidikan gerak itu dibagi menjadi 4 ya. Konsep tubuh itu apa sih tubuh bagian mana yang kita gerakan seperti itu. Kemudian konsep ruang itu kira-kira ke arah mana tubuh kita bergerak, itu ke kanan, ke kiri, zigzag atau horizontal atau vertikal. Kemudian konsep usaha dan ada konsep keterhubungan. Nah, sebelum saya mengikuti kegiatan ini, saya mungkin tidak tahu klasifikasi dari instruksi yang saya berikan ini termasuk konsep-konsep yang mana loh. Nah ternyata setelah mengikuti, tahu ternyata konsep ini termasuk konsep usaha, kemudian keterhubungan, dan juga ada posisi tubuh Kak, seperti yang bagian tengah ke atas itu namanya apa, saya lupa tadi. Apa? Potongan apa namanya? Sagital? Frontal? Iya, potongan sagital, ada yang ke samping dari kiri ke kanan, seperti itu Kak. Transversal? Oke. Ada lagi Kak Kori? Cukup Kak. Oke, saya ingin bertanya Kak Kori. Saya itu tertarik dengan latar belakang Kak Kori. Latar belakang Kak Kori itu adalah bukan dari pendidikan jasmani atau pendidikan olahraga. Kira-kira waktu dulu mendapatkan pengajaran atau model mengajar PJOK itu pandangannya seperti apa? Dari mana Kak kira-kira? Terus itu yang pertama. Itu nanti nyambung pertanyaannya, boleh? Pandangan saya pengajaran PJOK itu yang pertama ini ya Kak. Menurut saya itu awalnya pengajaran PJOK itu fokusnya ke teknik. Satu ke teknik, kemudian kedua ke prestasinya dalam satu bidang olahraga. Ternyata setelah saya mengikuti kegiatan ini, ternyata tujuan dari pembelajaran PJOK itu lebih ke kebugaran, kemudian mengenalkan konsep-konsep kebugaran, dan juga harus mampu menerapkan konsep kebugaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita
melakukan suatu aktivitas secara full, misalkan 1 jam, kita tidak merasa lelah karena sudah mampu menerapkan Tubuhnya mampu sudah menerapkan konsep-konsep kebugaran tadi, Kak. Oke. Lalu setelah itu apakah Kak Kori akan menggunakan konsep-konsep yang didapatkan di sekolah atau kira-kira pandangannya seperti apa sekarang, Kak Kori? Tentunya pandangan saya sekarang itu berbeda ya, Kak. Karena dari awal mungkin lebih ke bidang olahraganya, misalkan ada materi bola voli, anak itu harus mahir dalam bidang tersebut. Ada materi atletik atau senam lantai, anak itu harus mahir. Ternyata di sini juga ada keterkaitan dengan inklusivitas seperti yang Kak Rusman sering jelaskan itu. Kemudian ada juga beberapa gaya seperti gaya komando, latihan, sampai gaya yang lebih siswa itu belajar secara mandiri. Oke, luar biasa. Beri tepuk melingkar untuk Kak Kori. Saya sangat apresiasi sekali Kak Kori, karena Kak Kori ibaratnya belajar jauh lebih dini dibandingkan kita, mungkin kakak-kakak yang lain belajarnya sudah ilmunya sudah hampir gelasnya mau penuh nih gitu. Itu saya sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih Kak Kori. Iya, sama-sama Kak. Oke. Luar biasa. Selanjutnya kita bisa berpindah ke slide selanjutnya tentang sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Tadi kan kita membahas tentang model pendidikan gerak, bahwa model pendidikan gerak itu ada konsep gerak atau konsep gerak ada 4, lalu ada juga di sana membahas tentang di mana kita memberikan anak pengalaman-pengalaman atau perbendaharaan gerak dengan pemberian pola gerak dasar yang di sana dikenal dengan lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, yang nantinya tema-tema lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif itu dapat dikembangkan menjadi keterampilan yang lebih kompleks. Sehingga diharapkan kalau di model pendidikan gerak itu kan ibaratkannya pohon. Jika akarnya semakin banyak, akar serabutnya semakin banyak, maka ketika dia akan mempelajari sebuah ibaratnya keterampilan, dia itu keterampilannya akan lebih mudah dipelajari dan siap untuk menjadi keterampilan yang mempelajari keterampilan yang lebih kompleks dan akan memudahkan dia karena perbendaharaan gerak atau pengalaman geraknya sudah dialami tadi dari mulai sejak fundamental atau fondasi di umur TK sampai dengan umur kelas 5 ya kalau tidak salah. Yang kita ingat itu Diamond kurikulum Diamond atau yang pernah kita bahas di kelas. Oke, harapannya seperti itu. Model pendidikan gerak adalah memberikan siswa pengalaman gerak sebanyak mungkin. Harapannya ketika sudah memiliki pengalaman gerak, tadi siswa akan jauh lebih mudah untuk mempelajari sebuah keterampilan di mana keterampilannya itu memungkinkan untuk bisa jadi tadi menjadi jika diteruskan bisa menjadi atlet ataukah tadi sebuah keterampilan yang bisa dijadikan untuk gaya hidup aktif sepanjang hayat. Oke, selanjutnya kata kunci selanjutnya kita membahas tentang pendidikan kebugaran. Kira-kira Kak Rusman langsung, oke. Silahkan Kak Rusman, saya itu kalau ingat Kak Rusman itu ingat sekali pas kita praktek SEM. Yang bubar jalan. Ya, terima kasih Kak waktunya Kak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kak, ya saya sih untuk tes kebugaran ini ya kebetulan saya juga kemarin banyak ilmu dari teman-teman, terutama kakak kedua saya banyak sekali menggali ilmunya dari kemarin kakak kedua itu siapa? Kelahiran 83 ya Kak Gugi ya? 83 ya? Dari kakak kedua. Master kepelatihan. Kemarin banyak
alhamdulillah gitu saya dapat ilmu dari ilmu kepelatihan dari ya tentang PIT. Sejauh mana saya juga kan kebetulan saya bukan kemarin basicnya bukan dari kepelatihan, pas kebetulan deket dengan kakak kedua saya gali-gali ilmunya, alhamdulillah dapat pengalaman buat saya buat menerapkan nanti di sekolah, terutama kebetulan saya juga pegang eskul, jadi buat mengetahui gimana nih tingkat kebugaran seorang peserta didik atau calon atlet-atlet untuk dari kotanya masing-masing, mungkin ya kalau di saya di Kota Depok gitu kan, mengetahui tahap kebugaran anak itu seperti ini, cara tesnya seperti ini gitu, dengan menggunakan bentuk-bentuk tesnya, fisiknya, contohnya untuk tes agilitas seperti apa, menggunakan shutteran gitu kan, yang itu. Walaupun kemarin waktu saya pemaparan ada sedikit kesalahan, waktu presentasi di kes kebugaran, ya emang itu pengalaman buat saya juga, ternyata itu bentuk model cara untuk mengetahui tes anak itu seperti itu. Terus saya overload. Yang setahu saya itu dulu overload itu bukan tingkatan-tingkatannya, Kak. Berarti kelelahan faktornya saya itu dulu pertama karena faktor kelelahan itu overload, kebanyakan atau itu namanya? Overtraining. Overtraining. Nah, tahunya saya itu aja overload. Pas kemarin ada tingkatannya seperti itu. Ternyata untuk mengetahui cara meningkatkan peningkatan latihannya. Malah yang terjadi contohnya kalau saya kan berasal dari kampung dulu itu sebelum mengenal ilmu keolahragaan tuh kalau fisik itu kadang-kadang sendiri gitu kan dulu memakai beban itu nggak pakai aturan gitu Kak. Saya nih kuat tuh pegang 50 kilo udah aja pakai 50 kilo tarik pakai bebannya gitu kan nggak mengukur dulu kemampuan dari dasarnya gitu. Yang penting udah tahu kemampuan gitu. Ya gitu, tapi ya ujung-ujungnya ya efeknya ya 10 tahun atau 15 tahun kemudian ya sekarang kemungkinan ya kayak lutut atau apa mungkin ada kendala-kendala seperti ya linu atau sakit ya. Mungkin itu pengalaman saya untuk di kebugaran ini ya Kak. Dari tahu banyak lah untuk ilmu ini. Terima kasih semua untuk kakak teman-teman terutama kakak kedua ini yang banyak memberikan support ilmunya. Oke, jangan ditutup dulu mic-nya Kak Rusman. Kira-kira menurut Kak Rusman, kan tadi Kak Rusman itu lebih mengungkapkan kepada ekstrakurikuler dan di kehidupan di luar sekolah, ya kan harapannya seperti itu. Tapi kira-kira kalau di sekolah itu kita mengajar itu model pendidikan kebugaran itu lebih kepada yang mana ya? Apakah membuat siswa bugar atau seperti apa Kak? Kalau untuk ya itu kalau saya sih misalkan siswa yang nggak terlalu bugar sih Kak, kebugaran tuh karena ya kalau kebugaran kan harus secara rutin ya kayak untuk intensitas latihan, tapi kan di sekolah hanya pertemuan. Contohnya saya ngasih pembelajaran untuk tes kebugaran itu menggunakan yang TKSI itu hanya satu semester 1 kali pertemuan Kak. Oke, Itu dari berarti mulai tes agilitas, koordinasi dan sebagainya itu ya hanya 1 kali pertemuan ya kemungkinan anak itu kalau lihat dari bugarnya kemungkinan ya nggak bugar ya Kak, tapi hanya kita memperkenalkan aja, ini cara yang untuk membugarkan badan kalian tuh seperti ini gitu kan. Contohnya dari jalan aja udah minimal 1 kilo untuk sehari boleh dilanjutkan seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Rusman. Saya dapat poinnya. Beri tepuk melingkar untuk Kak Rusman. Tadi Kak Rusman menyatakan bahwa mengenalkan atau dalam arti lain mempromosikan, tadi juga sudah disebutkan oleh Kak Kori, mempromosikan bagaimana kebugaran jasmani itu penting dilakukan, bukan hanya kita mengandalkan pembelajaran PJOK di sekolah. Tadi juga Kak Rusman mengungkapkan bahwa ya kita nggak mungkin ya ngajarin kebugaran jasmani langsung anaknya langsung bugar dalam saat itu gitu kan. Tidak mungkin karena kita pernah tahu juga penelitian menyatakan bahwa ingin meningkatkan kebugaran jasmani itu minimal kita harus rutin 2 minggu latihan baru kelihatan peningkatannya. Kalau misalnya kita 2 minggu tidak latihan sama sekali atau bahkan hanya seminggu sekali itu bahkan bisa menurunkan kebugaran jasmani kita. Harapannya seperti itu Kakak-kakak ketika mengajar menggunakan model pendidikan kebugaran, poinnya adalah bukan menjadikan peserta didik bugar, ini menurut Cak Corbin ya,
bukan menjadikan peserta didik bugar, tapi bagaimana peserta didik itu tahu latihan untuk meningkatkan kebugaran fisik mereka dan cara mengukurnya seperti apa. Seperti yang tadi dilakukan oleh Kak Rusman, sudah simulasi, sudah memberikan contoh atau simulasi tes. Mudah-mudahan mereka tahu yang dilaksanakan pada saat di sekolah itu harapannya bisa dilaksanakan juga di rumah. Seperti itu ya Kak Rusman ya. Dan nanti pelaksanaannya diharapkan nilai yang didapat adalah bukan dari hasil tesnya, tapi bagaimana kemarin kita membahas tentang asesmen otentiknya, bukan dari hanya produknya saja, tapi dari mulai bagaimana prosesnya atau tadi kita bisa memanfaatkan asesmen as learning atau peserta didik menjadi penilainya sendiri atau bisa menggunakan tes-tes observasi yang dilakukan oleh guru. Oke, itu adalah kata kunci dari model pendidikan kebugaran. Kita sudah mendapatkan beberapa kata kunci di hari ini. Selanjutnya, saya yakin adalah SEM. Oke, betul, SEM. Di sini ada yang ingin memberikan paradigmanya atau Oke, Kak Vicky, boleh Kak Vicky? Open mic-nya. Kak Vicky. Dr. Strange ya. Seperti Dr. Strange. Saya itu kalau mengingat Kak Vicky itu seperti Dr. Strange yang slogannya itu I love you in every universe katanya. Oke. Silakan Kak Vicky. Baik, terima kasih Kak Fasil untuk waktunya. Jadi ini di sini saya mencoba untuk menyampaikan sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model yang mana tadinya saya itu ya setelah dari pembelajaran secara tatap muka kemarin, alhamdulillah ilmu saya bertambah dan juga relasi juga bertambah. Selain itu juga saya untuk pemahaman terkait dengan sport education model ini saya baru tahu gitu bahwa SEM itu adalah kegiatan kelas meeting ya, kurang lebihnya seperti itu, hanya perbedaan istilah saja namun esensinya itu sama. Jadi di sini dalam kegiatan SEM ini kalau saya baca di modul itu, jadi kegiatan SEM ini adalah memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi tidak membebankan harus punya yang baru, punya alat baru atau beli alat baru atau yang lainnya, namun dengan dimodifikasinya olahraga yang diambil gitu, contohnya yaitu seperti kemarin olahraga yang kemarin itu adalah diambil dari olahraga handball, bola futsal, bola futsal ya. Jadi hubungan antara bola tangan dan juga bola futsal sehingga dimodifikasi sehingga dapat terlaksana gitu. Jadi yang tadinya saya kurang tahu, kurang paham gitu apa itu seperti istilah sport education model, dan bahkan kemarin ada PORAK juga saya kurang begitu paham, namun setelah kemarin pembelajaran secara langsung gitu kan, akhirnya saya berarti mengadakan kegiatan sport education model itu tidak harus membeli barang yang baru dan yang lain sebagainya, dan namun juga dapat dimodifikasi sehingga dapat terlaksana. Kurang lebih seperti itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vicky. Jangan close mic dulu sebentar. Kira-kira apakah Kak Vicky masih ingat ada 3 hal yang harus diucapkan ketika setelah melaksanakan SEM? Don't forget to say, jangan lupa untuk mengatakan apa? Ya, yang terakhirnya itu saya masih kata ya. Say thank, say sorry, dan say aha.
Itu dia. Saya terima kasih. Saya sorry, saya meminta maaf, dan saya thanks. Oke. Soalnya kemarin Kak Kore dimarahin sama saya waktu SEM Kak, jadi sorry gitu. Nah itu yang saya ingat. Oke, bener. Tadi mengungkapkannya saya sorry dulu ya. Itu pelatih kumaha cicing itu pelatih. Kenapa Kak Gugi? Ya, kalau saya sih Kak, pemahaman saya terkait SEM ini jadi lebih luas lagi karena kebetulan saya di sekolah sebagai kesiswaan, jadi banyak. Sombong ya. Jadi ini bisa tidak hanya bisa diterapkan hanya di sport education saja, tapi lebih luas lagi, bisa dari keagamaannya, dari segi olimpiade, karena jadi banyak sekali lah. Cuman idenya atau segala macamnya ini bisa dimodifikasi dan diadopsi dari SEM ini. Jadi ini betul-betul benar-benar menambah kekayaan lah dalam mengajar ya. Ya, mengajar dalam baik di kelas maupun di lingkungan sekolah sekalipun gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Vicky dan Kak Gugi. Oke, Kak Gali. Boleh Kak Gali? Ayo Pak Ustadz. Bismillah, mohon maaf baru gabung nih. Nggak apa-apa Kak, aman. Gimana Kak Gali? Kalau pemahaman saya terkait SEM ini, sebetulnya waktu awal-awal mengajar juga kami atau saya di sekolah sudah pernah mencoba, mungkin tidak ke dalam ke pendekatan ke olahraganya. Mungkin kami melaksanakannya dalam bentuk permainan yang dimodifikasi. Soalnya dulu pertama saya diangkat itu pernah ikut pelatihan top play dan top sport. Jadi permainan yang menyerupai ke olahraga. Nah, kami dari SMP melatih dulu, jadi melatih anak-anak OSIS dulu. Setelah itu ditularkan kepada atau menjadi panitia, ditularkan kepada, jadi yang pesertanya itu, yang menjadi peserta itu anak-anak SD di sekitaran sekolah kami. Nah, cuman ketika saya kemarin ikut pelatihan PKG ini, jadi ada hampir mirip dan ada juga hal-hal baru yang saya dapatkan, mungkin seperti yang ke cabangan olahraganya, terus istilah-istilah barunya yang menurut saya waktu yang pertama melakukan itu saya tidak tahu konsepnya atau tidak tahu istilahnya, tapi ketika kemarin ikut pelatihan, yang seperti itu, yang seperti ini tuh namanya ini. Jadi ada istilah-istilah baru ketika kami di PKG pelatihan ini. Sebetulnya dulu sudah pernah hampir seperti yang kita laksanakan kemarin, dipraktekkan. Jadi melatih dulu anak-anak SMP, melatihnya bukan ke olahraga yang mendekati ke olahraganya, tapi permainan yang mendekati ke olahraganya, yang dimodifikasi seperti itu yang sudah saya alami. Cuman perbedaannya mungkin ketika PKG ini, hal-hal barunya ya istilah-istilah yang sudah pernah saya lakukan itu, ternyata istilah atau konsepnya, teorinya itu seperti ini, beda lah seperti itu. Mungkin itu yang pemahaman yang sudah pernah saya dapatkan di sekolah, dan kemarin pas pelatihan, ternyata ada kesamaan, cuman bedanya ada hal-hal baru atau kata-kata baru istilahnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gali, Kak Gugi, dan Kak Vicky. Beri tepuk melingkar untuk bertiga. Oke, saya dapatkan poin-poin beberapa hal dari Kak Vicky, Kak Gugi, dan Kak Gali. Sebenarnya mungkin betul yang sudah dilaksanakan di sekolah itu adalah mirip-mirip dengan SEM. Tapi pada dasarnya kalau yang ada dalam modul, kita berasumsi kepada modul, yaitu SEM ini lebih
mengajarkan kepada peserta didik bagaimana menjadi pelaku olahraga yang nantinya akan bermanfaat di dunia nyata atau setelah bahkan di luar sekolah. Misalnya, akankah nanti ada yang menjadi LO atau event organizer atau penyelenggara. Nah, harapannya adalah SEM ini memberikan pengalaman-pengalaman menjadi pelaku-pelaku olahraga. Bahkan yang menjadi supporter atau sporter itu diharapkan bisa memberikan pengaruh ketika nanti menjadi sporter yang baik itu, yang sportif itu, yang fair play itu misalkan. Walaupun bukan atletnya, tapi merasakan, oh ternyata say thanks, say sorry, dan say aha itu mengakui bahwa setiap unsur yang ada dalam SEM itu penting. Nah, itu adalah kata kunci yang bisa saya ambil yang tadi Kak Vicky, Kak Gugi, Kak Gali ungkapkan adalah peserta didik dapat merasakan menjadi pelaku-pelaku olahraga yang dimana jika di intrakurikulernya mungkin lebih kepada penjasnya, kalau di SEM ini lebih mengajarkan kepada sportnya, olahraganya, seperti itu. Ada euforianya, ada menang kalahnya, ada kompetisinya. Nah, itu biar merasakan olahraga yang sebenarnya yang nanti mungkin bisa dikembangkan entah itu di klub, entah itu di persatuan atau kumpulan-kumpulan yang mengadakan kejuaraan. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita sudah banyak sekali kata kunci yang kita dapatkan. Kita sekarang beralih sejauh mana tentang asesmen otentik. Baru saja minggu kemarin. Ini sepertinya menurut saya bukan sport education model ya. Harusnya asesmen otentik yang ini. Bagaimana pemahaman kakak-kakak tentang asesmen otentik yang baru saja kemarin kita tanggal 18 tatap maya. Silahkan yang oke, Kak Kori. Gimana Kak Kori? Ya Kak, sejauh ini pemahaman saya tentang asesmen otentik itu mungkin yang yang penting melakukan gerakan itu, tetapi gerakannya itu tidak sesuai dengan kondisi nyata. Ternyata yang otentik itu bermain langsung dengan kondisi nyata seperti menggiring bola, tidak menggunakan halangan dengan kon saja, tapi menggunakan lawan bermain seperti di kondisi nyata. Dan kemudian di sini saya agak kesulitan ketika kemarin kita rukol itu ada rubrik penilaian, tapi harus mengkaitkan dengan inklusivitas. Itu yang masih saya agak bingung. Tapi Kak Rusman juga mungkin saya agak ada tercerahkan sedikit ketika Kak Rusman menjelaskan tentang inklusivitas itu harus misalkan harus mampu melakukannya secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Nah mungkin itu yang perlu ditegaskan lagi supaya kami ini lebih terang benderang tentang rubrik penilaian yang mencakup dengan inklusivitas tersebut ketika kita menghadapi peserta didik yang disabilitas seperti itu Kak. Oke, terima kasih. Ada lagi Kak Kori? Aman? Cukup mungkin itu saja yang perlu ditekankan, yang perlu dipertebal lagi karena kemarin itu masih kurang penguatan dari Kak Fasi. Oke, terima kasih. Beri tepuk segitiga untuk Kak Kori. Ternyata dari Kak Kori, refleksinya adalah asesmen otentik itu ternyata bukan penilaian yang di dunia nyata, tapi asesmen otentik adalah penilaian yang sebenar-benarnya siswa mengalami permainan atau pembelajaran PJOK dalam keadaan bermain gitu, seperti yang kemarin kita bahas, yang tadi Kak Kori mention atau Kak Kori sebutkan. Kalau misalnya ya tentang bola, yang tentang futsal bukan zigzagnya, tapi bagaimana si peserta didik saling passing dan stop ball dengan rekan-rekannya pada saat bermain seperti itu. Nah, tadi juga
ada sedikit pernyataan bahwa sebenarnya masih ada kebingungan tentang asesmen otentik, yaitu bagaimana mengungkapkan atau menilai atau membuat sebuah rubrik yang di sana mungkin kalau pembelajar yang umum itu kami sudah terbayangkan karena itu sudah kami pegang dan biasanya kami menggunakan itu. Nah, tapi untuk peserta didik yang misalkan inklusi atau disabilitas itu seperti apa? Memang pada dasarnya untuk disabilitas itu adalah yang diharapkan dari semua disabilitas yang ada itu adalah kemandirian. Yang ditekankan adalah kemandirian belajar atau kemandirian dalam kehidupannya sehari-hari. Betul Kak Rusman seperti itu? Betul Kak. Nah itu. Kata kuncinya adalah sebenarnya setelah saya juga beberapa kali datang ke SLB, baik itu SLB A, B, C, dan ya SLB, itu memang mereka pola atau tujuan pembelajarannya itu adalah bukan membuat siswa terampil dalam sebuah pembelajaran, tapi membuat siswa itu mandiri, baik itu mandiri dalam belajarnya atau mandiri dalam kehidupan sehari-harinya sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Makanya orientasi untuk asesmen otentik ini lebih menekankan kepada sebenarnya jika ingin ideal itu memang satu orang satu asesmen. Tapi karena kita memiliki tugas yang lain, maka kita bisa mengelompokkan dengan kelompok-kelompok yang sudah bisa kita buat atau bahkan kelompoknya tidak terlalu banyak tapi cukup untuk membedakan oh ini kelompok yang bisa dikatakan mahir atau berkembang, ini kelompok yang perlu pengawasan, ini kelompok yang misalkan tadi disabilitas. Jika memang disabilitas, yang diutamakan adalah kemandirian belajarnya atau kemandirian yang bisa terimplementasikan atau teraplikasikan dalam proses pembelajarannya. Jadi balik lagi, tadi jika kita ingin menyusun asesmen otentik, itu harus berorientasi pada jika memang itu disabilitas adalah kepada kemandirian belajarnya, lebih menekankan seperti itu. Mungkin itu ya Kak Kori ya, dan kakak-kakak kita saling sharing dan membuka mindset atau membuka pikiran bahwa tidak semuanya diukur dengan lompat jauh, misalkan yang tadinya cuma 2 meter, yang nilainya baik adalah nilai yang lompatannya paling jauh. Bukan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Kori, Kak Rusman. Mari kita berpindah karena kita sudah mendekati waktu-waktu jam 12. Tujuannya. Nah, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu tujuannya adalah yang tadi kita bahas semua adalah paradigma perubahan diri dalam kelas dalam pembelajaran PJOK. Tujuannya itu. Yang sekarang akhirnya kakak-kakak diminta untuk membuat aksi nyata. Apa yang kakak-kakak dari mulai tadi Kak Mardoto sampai dengan tadi Kak Kori ungkapkan, itu kegundah-gulanaannya diminta di sini dibuat menjadi tugas aksi nyata yang tadinya, wah saya terlalu banyak instruksi atau informasi lalu penerapan. Nah di sini waktunya. Di sini kakak-kakak diminta setelah mempelajari modul 1 dan 2, diminta untuk mengimplementasikannya dan mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Boleh di kelas manapun, kelas yang diampu oleh kakak-kakak, dimulai dari membuat RPP, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Nanti refleksinya kita akan bahas selanjutnya. Setelah melakukan praktek pembelajaran, diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tugasnya kakak-kakak di sini diminta keterampilan merencanakan, melaksanakan, lalu mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada kakak-kakak.
keberpusatan pada peserta didik dapat dilihat dari 3 aspek. 3 aspek yang dinilai ini. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yang peserta didiknya terlibat aktif, engagement, lalu tidak ada yang menunggu banyak, misalnya seperti itu. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik. 3 hal ini adalah yang akan dinilai. Nah, aspek-aspek yang ini akan diamati oleh fasilitator. Yang dilihat adalah kakak silahkan membuat RPP atau modul ajar. Di sananya ada juga asesmen otentiknya juga. Direkam seperti biasa, rekaman video pada saat praktik mengajar di kelas masing-masing. Maksud di kelas masing-masing adalah bukan di dalam kelas ya, kayak di luar kelas. Nah, di sini diminta adalah kegiatan pembelajaran awal, boleh di dalam kelas terlebih dahulu. Yang terpenting adalah kegiatan intinya itu 30 menit tanpa diedit. Jadi secara natural saja. Tidak ada diedit. Lalu isinya setelah kegiatan awal, inti, ada pembelajaran akhir, dan refleksi pasca pembelajaran, serta testimoni kepada peserta didik. Itu adalah hal-hal yang harus ada dalam video. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian nanti dinilai antara rencana sampai dengan inti oleh fasilitator yang dilihat itu. Lalu teknisnya itu kakak-kakak. Di sini ada sebuah kutipan, hanya ada satu bukti dari kemampuan. Makanya itu adalah tindakan. Maka dari itu kakak-kakak harus membuktikan kemampuan kakak-kakak yang tadi disebutkan itu dengan melakukan tindakan. Tindakannya itu berupa tadi aksi nyata yang kemarin Kak Doto berasa, wah saya ingin membuat pengajaran yang lebih efektif. Nah itu ini waktunya Kak Mardoto. Modanya atau metodenya itu secara mandiri tentang praktik mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Secara khusus, harapannya yaitu kakak-kakak dapat memahami aksi nyata ini dalam mengembangkan praktik pembelajaran efektif, mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi, mudah-mudahan dari aksi nyata ini bisa tercerminkan dalam video, dan harapannya dapat menjadi sebuah kebiasaan yang bukan hanya sebuah tugas video saja. Harapannya seperti itu. Nah, di sini ada catatan, kembangkan RPP atau modul ajar untuk satu pertemuan saja dibuatnya, satu pertemuan, sebagai simulasi untuk mengembangkan keseluruhan alur rancangan dan pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam RPP-nya, kakak-kakak dapat memulai RPP modul ajarnya ini di modul 1.6. Yang 1.6 kemarin itu kan ada backward design. Nah, maksudnya dapat dilihat di sana apakah pengembangan pembelajaran PJOK kakak-kakak ini sudah sesuai dengan backward design yang melihat dengan tujuan akhir, asesmen, lalu langkah-langkah, dan mengedepankan pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut. Seperti itu. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Mau bentuknya intertask, mau intratask, itu tergantung kembali lagi kepada kakak-kakak dengan mempertimbangkan diferensiasi dan isu-isu sosial yang waktu itu kakak-kakak ungkapkan dalam tugas LMS-nya, dan memanfaatkan sumber daya, kekuatan, atau aset apa yang ada di sekolah. Kan kemarin kita sudah membahas tentang aset-aset yang ada di sekolah juga.
Jadi ini adalah satu kesatuan, di mana ini adalah ujung tombak dari modul 1 dan 2 ini. Dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan langkah-langkah pembelajaran ini adalah satu kesatuan dari backward design. Nanti saya juga akan fotokan ke grup poin-poin pentingnya agar tidak lupa. Di sini kakak-kakak diminta untuk menggunakan salah satu model instruksional PJOK, yakni kakak-kakak boleh memilih apakah yang diajarkannya dengan model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau SEM. Disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak sekarang. Jangan lupa penerapan rancangan asesmen otentik di sana harus ada yang di dalam pembelajaran PJOK-nya. Materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian di-upload RPP-nya juga yang memuat asesmen otentiknya serta rekaman video yang seperti sebelumnya pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date. Due date-nya itu tanggal 31 kalau tidak salah, tanggal 30 ya. Soalnya tanggal 31 itu kita ada tatap maya lagi. Boleh nanti dilihat due date-nya atau tenggat waktu pengumpulannya. Kakak-kakak, saya ada tugas, mumpung ingat ya, tugas yang kemarin 2.1 sampai dengan 2.5 refleksi, ada Google Drive-nya yang masih dikunci. Seperti kalau tidak salah, Kak Kiki dan Kak Ariska apa Kak Andri ya? Saya lupa, ada beberapa. Yang saya email berarti itu minta dibuka aksesnya biar saya bisa lihat. Itu. Nah, aspek yang dinilai di sini ada, sebentar, saya cek dulu ini ada berapa slide ya? Akan cukup tidak? Oke, akan cukup. Ada 29 slide, di sini kita sudah di 21 slide. Aspek yang dinilai di sini tadi 3, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini yang aspek penilaian yang pertama, yang jelas menciptakan kenyamanan lingkungan belajar dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang diferensiasi. Interaksi yang berpusat pada peserta didik harus interaktif, memberikan motivasi dan menampakkan emosi positif. Jadi jangan marah-marah. Misalkan kalau ada umpan balik negatif, dihilangkan dulu umpan balik negatifnya. Umpan balik positif dan yang membangun saja, baik itu secara individu ataupun berkelompok. Yang negatifnya mungkin walaupun untuk membangun lebih baik dipilih untuk emosi yang positif saja. Untuk yang masa gitu aja nggak bisa, nah itu jangan dulu yang itu. Jangan ditampilkan maksudnya. Untuk aspek penilaian yang kedua tentang strateginya, di sana ada pembukaan, ada aktivitas pembelajarannya yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari, dan di sini ada pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis. Jangan sampai terlalu banyak menunggu juga seperti itu. Tapi yang kemarin saya lihat sudah bagus-bagus yang kakak tampilkan itu. Nah, di sini pendekatannya dengan mendampingi peserta didik, strategi pembelajarannya juga silahkan disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan sekolahnya. Berbasis model yang instruksional tadi, mau menggunakan model pendidikan gerak, sport education model, atau pendidikan kebugaran, dipersilahkan. Jangan lupa ada proses penutupan juga.
penutupan, lalu refleksi dan memberikan apresiasi. Dirancang asesmen otentiknya dan diterapkan asesmen otentiknya. Itu adalah aspek penilaiannya. Lalu di sini ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti kakak-kakak, aduh sebentar, saya jatuh. Setelah mengimplementasikan pembelajaran pengembangan PJOK ini, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang tadi berpusat pada peserta didik ini, yang nantinya kakak-kakak akan melakukannya di kelas atau di jadwal kakak-kakak mengajar, jangan lupa dilakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, and know what, yang sudah dipelajari di modul 1.1. Tahap pertama tentang what, menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Nanti setelah melakukannya itu, setelah mengupload dan melaksanakan aksi nyata, diminta untuk refleksi. Tahap kedua, so what, jelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Yang refleksi yang selanjutnya, know what, proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajar PJOK di masa yang akan datang itu yang akan kakak lakukan seperti apa jika melihat dari refleksi yang sudah dilaksanakan. Dan dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Di sana ada isu-isu kontekstual dan pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dengan dan jelaskan apa yang terjadi pada saat refleksi. Pada saat refleksi juga, jujur, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan, seperti yang sudah kita bahas di kelas. Bersikaplah selektif. Menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup hanya yang penting-penting saja pada saat refleksi itu. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Itu adalah rangkaian refleksi untuk aksi nyata ini. Rubrik penilaiannya cukup banyak di sini. Untuk tahapan refleksinya ada rubrik penilaian kan tadi juga. Yang pertama, untuk what-nya ini, tolong deskripsikan kakak-kakak pengajaran yang terjadi. Nah, ini mendeskripsikan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerialnya. Jangan lupa direfleksikan bagaimana kakak menginstruksikannya, kan ada instruksional, ada non-instruksional. Lalu manajerial kelasnya seperti apa? Pengelolaan kelasnya seperti apa? Lalu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Situasinya seperti apa? Apakah engagement atau tidak berpusat pada peserta didik, atau peserta didik masih banyak yang menunggu dan sibuk dengan kegiatan masing-masing. Itu. Tolong juga deskripsikan tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Misalkan ada yang si gemuk, si tinggi, si kurus. Nah, itu tolong diekspresikan juga di sana, deskripsikan juga. Lalu bagian so what di sini, kakak diminta menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil. Lalu
Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil ini terhadap situasi keadaan yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Peserta menjelaskan secara rasional keputusan-keputusan yang diambil terkait tentang isu-isu ketidakadilan sosial. Sebenarnya ada 3 hal yang tadi instruksional dan non-instruksional serta manajerial kelas, situasi keadaan kelasnya, lalu isu-isu ketidakadilan sosial. Semua itu harus tertuang dalam refleksinya. Bagian what, so what, dan no what-nya itu harus tertuang di sana semua. Dari yang dideskripsikan, dijelaskan apa yang terjadi, lalu apa yang diharapkan atau apa yang perlu dievaluasi selanjutnya. Intinya seperti itu. Kita bisa berubah ke slide selanjutnya. Pada intinya ada 3 hal juga yang tadi saya sebutkan. Nah, lini masanya kakak-kakak, lini masa itu seperti schedule atau deadline. Kakak-kakak di sini seminggu ke depan, karena minggu tanggal 30 atau tanggal 31 kita akan ketemu laginya. Diminta kakak-kakak untuk silahkan menyusun RPP-nya di sini. Setelah itu tahap kedua adalah aksi nyata membuat video pembelajaran. Setelah mau menyusun RPP, direkam aksi nyatanya. Setelah ada RPP dan aksi nyata videonya, silahkan diupload di LMS. Setelah diupload di LMS, lalu direfleksi penilaian karya nyatanya dan refleksi setelah upload modul, ajar, dan video pembelajaran. Dan setelah 8 hari penyusunan aksi nyata, kita akan ada tatap maya lagi di sini. Tanggal 30 atau tanggal 31. Itu deadline-nya. Nah, diskusi dan tanya jawab penutup ini nanti baru terima kasih. Oke, kakak-kakak, dari yang tadi saya panjang lebar jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait aksi nyata ini? Kak Kori. Gimana Kak Kori? Baik Kak, yang mau saya tanyakan itu terkait ini yang slide sebelumnya sekitar slide 17 apa 18 ya yang ada ininya pembuatan video yang 30 menit itu. Di situ kan ada pembukaan, kemudian kegiatan inti ini 30 ya. Sebelumnya Kak. Kayaknya sih. Ini. Sebelumnya apa sesudahnya? Oh iya yang tadi Kak, yang tadi. Ya, ini yang ini. Tadi. Nah, iya yang ini, yang pengantar tugas. Di sini kan ada kegiatan pembelajaran awal, kemudian 2 kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa diedit. Kemudian ada pembelajaran akhir, kemudian refleksi. Dan ini semua dari 1 sampai 5 ini harus 30 menit atau yang selain 2 ini boleh diedit Kak atau bagaimana? Kalau yang dari saya pahami selain nomor 2 ini boleh diedit. Kayaknya seperti itu Kak. Kalau yang saya pahami, kesepakatan bersama aja ya. Pandangan saya seperti itu. Nanti kakak-kakak boleh berarti untuk kegiatan pembelajaran awal misalnya mau di dalam kelas, kegiatan pembelajaran inti, kegiatan pembelajaran awal itu nanti mungkin di kelas separuh, nanti pemanasan baru masuk ke inti. Nah itu dari pemanasan masuk ke inti tidak diedit, paling itu Kak. Berarti secara keseluruhan durasinya itu boleh lebih dari 30 menit Kak atau bagaimana? Betul. Betul, kalau dari sini betul. Kegiatan intinya kan maksimal 30 menit, berarti di luar inti itu misalkan kegiatan awal dan akhir 15, misalkan jadi 45. Refleksi dan testimoni, ucapan terima kasih atau bersalaman atau bentuknya seperti apa itu baik lagi kakak-kakak 5 menit. Kurang lebih ya 40 sampai 50 sangat tidak apa-apa. Oke Kak. Kemudian yang kedua ini Kak. Di dalam LMS aksi nyata itu kan ada
AN.3 yaitu unggah produk refleksi dan refleksi aksi nyata. Itu refleksi aksi nyata itu kan daring ya Kak? Coba Pertemuan sambil saya tatap lihat maya. dulu. Oh iya, refleksi aksi nyata itu daring. Nah ini yang unggah produk refleksinya itu, ini refleksi yang mana Kak? Refleksi ketika melakukan kegiatan pengajaran atau refleksi dari aksi nyata secara keseluruhan gitu? Aksi nyata secara keseluruhan, aksi nyatanya kan yang dari tadi yang membuat RPP sampai dengan video ya Kak ya. Tapi kalau yang tadi sebentar. Yang tadi kita lihat aspek penilaian itu hanya 3 hal. Yang di sini, sebentar sambil kita buka biar clear ya. Nah, yang di sini ada 3 hal. Berarti instruksional atau manajerial kelas, situasi keadaan proses mengajarnya, dan isu-isu ketidakadilan sosial. Kalau dari sini, refleksinya itu adalah refleksi ke pengajaran pada saat proses pembelajaran, bukan dari proses RPP kalau dari sini, Kak. Oh iya, Kak. Terima kasih. Aman, Kak Kori? Aman, Kak. Oke, terima kasih, Kak Kori. Oke, selanjutnya, kalau sudah aman, Kak Kori, Kak Kiki. Ya, Kita makasih, masih Kak. punya 12 menit. Mau Sudah tanya direkam. masalah pembelajaran. Kalau refleksi kan berarti refleksi pembelajaran setelah kegiatan inti mungkin gitu ya Kak, di kegiatan penutup yang tadi nyambung sama Kak Kori. Nah terus Kak untuk jenis pembelajarannya kalau tadi Kak salah ngedengar, boleh bentuknya pembelajaran atau boleh SEM gitu Kak? Oke, sebentar saya memastikan dulu. Yang refleksi itu ada 2 kan ya Kak ya, ada refleksi aksi nyata. Aksi nyata itu ketika kita mengajar dan refleksi dengan peserta didik. Kalau refleksi peserta didik ke Kori itu berarti ada dalam video. Kalau refleksi aksi nyata berarti ketika kita sudah melaksanakan pengajaran, kita merefleksikan diri sendiri. Itu ya Kak Kori ya dan kakak-kakak yang lainnya. Saya takut menjadi sebuah pertanyaan yang membingungkan. Berarti Itu yang untuk unggah yang produk refleksi yang AN.3 itu yang what, so what, sama no what ini ya Kak? Bukan ya, yang itu refleksi yang antar peserta didik. kita mengajar. Yang kita mengajar yang itu berarti. Tapi kalau yang di refleksi pengajaran itu refleksi dengan peserta didik. Gitu ya Kak Kori ya? Oke. Iya, Oke. betul Kak. Nah, yang Kak Kiki tentang tadi pembelajarannya, itu boleh memilih 3 Kak Kiki. Mau pembelajaran yang menggunakan model pendidikan gerak, mau pembelajaran yang menggunakan pendidikan kebugaran, atau yang satu lagi SEM. Itu Kak Kiki kalau tidak salah. Ada lagi Kak Kiki? Aman Kak, sip. Aman, Kasih. sip. Bungkus. Oke kakak-kakak yang lain, kita menghabiskan waktu 10 menit lagi. Kak Indri, oke Kak Indri. Waktu dulu Kak Indri pernah bertanya pakai banner-banner itu mah adanya di rencana tindak lanjut yang modul 3 itu mah. Oh gitu Kak. Ini Kak mau bertanya yang ini apa tes di peserta didik. Nah iya itu berarti masuk ke 30 menit video itu. Kalau testimoni mungkin di setelah pembelajaran akhir ya refleksi. Setelah refleksi cooling down. Iya Kak. Paling itu ya kalau dari sini itu seperti itu. Jadi setelah pembelajaran hari ini cooling down sebelum ditutup nih, sebelum kegiatan penutupan, kakak nanti refleksi. Setelah itu mengucapkan terima kasih dan lain-lain seperti itu. Umpan balik, baru ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, mungkin seperti itu kalau tidak salah.
Baik Kak, terima kasih Kak. Oke Kak Indri, ada lagi? Kita masih punya waktu 9 menit. Kak Fahmi, apa kabar Kak Fahmi? Baru terlihat. Kak Halo. Ujinya mana Kak Fahmi? Iya Kak, izin bertanya Kak, ini yang Iya. diupload di LMS itu nanti langsung upload videonya atau dalam bentuk link ya Kak? Aduh, sebentar. Jaringan saya jelek sekali sebentar. Kak Kori sebentar, jaringan saya jelek sekali. Oke, Kak Kori. Kak Kori, Kak Fahmi. Sorry, Kak Fahmi. Cek, ada suaranya Kak? Nah, ada. Nah, iya Kak, saya mau nanya, nanti yang diupload itu upload dalam bentuk file atau link ya Kak untuk video Kak? Oke, uploadnya link atau video. Kalau di sini, mana tadi? Sebentar. Mana ya? Kok nggak ada ya? Kalau tadi di sini itu link Google Drive ya, kalau di sini tadi. Mana ya? Saya belum ketemu ya. Tapi disepakati saja kakak-kakak, kalau misalkan supaya diaksesnya mudah, diupload di YouTube saja. Jadi dua-duanya, satunya bentuknya link, satunya bentuknya RPP, paling seperti itu, RPP atau modul ajar yang dalamnya sudah ada assessment. Kayak yang sebelumnya, biar nanti ketika saya ngeklik link YouTube, langsung ke YouTube-nya sambil dilihat RPP-nya, paling gitu Kak. Kayak waktu yang pertama. Paling gitu aja ya Kak Fahmi ya? Oke Kak, siap. Oke, ada lagi Kak Gali? Kamar Doto gimana Kamar Doto? Izin Kak, mau tanya mengenai yang apa? Assessment otentik rubriknya. Itu kalau di RPP kan dibuat ya, istilahnya ada rubriknya. Nah, pada saat pelaksanaan pembelajaran itu apakah assessment otentik itu juga harus dipraktekkan? Maksudnya gini, misalnya kan melakukan penilaian otentik atau assessment otentik pada saat pembelajaran inti atau bagaimana Kak itu? Menurut saya itu termasuk ke dalam 30 menit inti, berarti harus ada assessment otentiknya juga Kak. Misalnya 25 menit itu melaksanakan 20 menit itu melaksanakan pembelajaran inti, 25 menit antara 20 sampai 25 menit. Lalu selanjutnya mereka asesmennya tergantung kakak apakah mereka menggunakan assessment peer assessment sesama teman atau mau self assessment, paling gitu Kak. Kalau misalkan kebugaran jasmani mungkin cocoknya menggunakan gaya mengajar berbalasan misalnya ya, atau resiprokal. Nanti sekalian di sana ada assessment-nya juga, assessment yang apa, dari teman ke teman gitu. Yang kayak waktu dulu kelompok siapa yang maju itu, seperti itu paling Kak. Jadi harus tetap diadakan di sana. Tetap dilakukan assessment ya. Untuk hasilnya tetap disampaikan di situ atau enggak ya? Dilampirkan maksudnya. Hasil assessmentnya. Mungkin hanya lampiran satu saja kan, maksudnya lampirannya cuma satu gitu. Yang terpenting adalah ada pelaksanaannya gitu, dilampirkan seperti halnya dalam skripsi misalkan gitu. Jadi hanya satu saja yang dimunculkan, tidak perlu 30-30-nya, paling gitu Kamar Doto. Baik, terima kasih Kak. Mungkin yang ditanyakan Kamar Doto itu hasilnya ikut di-upload atau gimana itu?
Yang jadi misalnya menggunakan yang refleksi, assessment yang berbalasan atau berpasangan atau ya peer assessment. Jadi hanya misalkan Kak Kori berpasangan dengan Kak Mardoto. Nah, itu aja, satu pasang aja atau satu orang saja yang ditampilkan Sampel untuk berarti ya, assessment. Sampelnya, yang penting sampelnya ya. Contohnya saja kan di sini yang di sini yang terpenting adalah disertakan mana ya tadi tuh? Rencana asesmen otentik. Tapi kalau misalkan di sini memuat rencana asesmen otentik sebenarnya tidak dilampirkan dalam video ya. Ya gimana ya, sebentar, saya pikirkan dulu. Kalau memuat rencana asesmen otentik berarti tidak ditampilkan Kak Mardoto. Tidak perlu berarti Kak Mardoto. Jadi nggak perlu melakukan asesmen otentik ya? Iya, tidak perlu. Tapi nanti pada saat dilampirkan rencana asesmen otentiknya boleh yang ada siswa yang ada nama siswanya juga tidak apa-apa. Menunjukkan bahwa itu sudah dilaksanakan mungkin itu bisa. Atau nanti bentuknya mau di checklist oleh kakak-kakak misalnya, itu tergantung kakak-kakak. Berarti kalau memuat rencana asesmen otentik itu berarti tidak ditampilkan. Itu aja, 30 menit pure kegiatan inti. Kak Didin? Ini Kak mau tanya, kemarin itu kan ini videonya potong-potong ya. Kira-kira selama 30 menit itu bisa nggak digabung-gabung gitu? Soalnya HP-nya kadang-kadang mati sendiri gitu. 8 menit, kadang 10 menit mati gitu. Jadi kita nggak ngedit tapi disatukan gitu, bisa nggak kira-kira? Kalau keadaannya seperti itu tidak apa-apa Kak Didin. Nanti memorinya dipindahkan dulu berarti Kak Didin atau beli HP baru ya? Ya soalnya sudah jauh-jauh gitu, tiba-tiba mati. Ulangi lagi anak-anak. Ulangi lagi, iya gitu Kak. Boleh tidak apa-apa Kak Didin. Terima kasih Kak. Oke Kak Aryati, apa kabar Kak Aryati? Tidak pakai kacamata tumben. Alhamdulillah. Terkait dengan Kak Didin itu, saya kemarin mengalami seperti itu juga. Jadi akhirnya saya meminta bantuan teman untuk setiap berapa menit itu harus layarnya disentuh biar nggak mati itu. Oke. Jadi dari pengaturan layar ya? Iya, jadi memang saya juga jadinya 2 kali bikin karena yang pertama itu setiap 10 menit kepotong, 10 menit kepotong gitu jadinya. Akhirnya yang kedua itu setiap 5 menit ada temen yang jaga di bagian kamera itu untuk layarnya disentuh biar dia tetap on gitu Kak. Oke, solusi dari Kak Aryati seperti itu Kak Didin. Kak Aryati terima kasih ya solusinya ya Kak Aryati ya. Sama-sama. Oke. Ada lagi kakak-kakak? Bungkus? Kak Kori dan Kak Mardoto, silahkan. Siapa dulu nih Kak? Kak Kori dulu. Kak Kori dulu katanya. Oke, mungkin untuk mempermudah dalam pengiriman tugas ya Kak. Video mungkin diupload ke YouTube, kemudian RPP-nya itu diupload ke Google Drive, kemudian linknya dicantumkan ke komentar Kak. Nanti kalau kakak kalau ke komentar nanti mungkin kesulitannya nanti ada yang lupa buka akses ya Kak ya? Oh gitu. Nah, berarti nanti upload file yang untuk RPP. Di-upload file dan ditambahkan link paling gitu. Oh, linknya di text entry atau text entry bisa. Berarti nanti ada muncul dua jawaban. Ada tambahnya lagi. Iya, ada dua jawaban. Tapi jawabannya tidak akan
tertindih karena ditambahkan, atau senyamannya kakak aja deh. Senyamannya kakak aja deh. Nanti saya coba akses gitu aja. Oke. Yang penting tidak dikunci. Itu paling biar mudah. Oke? Oke, Mangga lanjut Kamar Doto. Oke, Kamar Doto. Baik Kak, kalau kemarin kan saya ngirimnya 2 ya sebenarnya. Yang pertama itu modul ajar atau RPP-nya itu Ya, sama saya cek. itu kan bentuknya file. Kemudian link videonya itu saya taruh di bagian profil di RPP itu nggak masalah ya. Misalkan nama kelas terus video pembelajaran, linknya itu kan saya taruh di situ. Jadi iya aman, itu aman. Satu file gitu. Itu yang pertama Kak. Yang kedua mengenai tugas yang yang kemarin tuh Kak, itu kan kalau lihat di kalender itu kan yang refleksi sama unggah hasil belajar itu kan udah selesai. Kalau yang daftar hadir terus penilaian sama itu kan masih belum tercoret, apakah itu berpengaruh atau enggak ya? Sebenarnya tidak berpengaruh Kak, harusnya di sini saya mengisi saja tuh cukup sebenarnya. Di sini soalnya rekap nilainya sudah ada di saya gitu, tapi saya juga aneh kenapa harus ada lagi gitu. Soalnya tidak terekap ke sayanya, tidak ada penilaian di sini Kak. Aneh coba, saya cek. Sambil cek dulu ya, sambil dicek. Kalau tidak salah tidak ada penilaiannya Kak, kalau nggak salah. Ada penilaiannya, ada. Itu yang aman unggahnya gimana ya? Itu, atau itu apa udah masuk Kak. Sudah masuk, itu udah semuanya sudah masuk Kak. Tapi ada satu orang, kalau tidak salah ada yang belum mengumpulkan ya. Ada 1 orang atau 2 orang. Saya Kak yang aman belum Kak, aman yang itu video Kak. Alah siang ngaku Karisma. Aman Kak, aman. Ditunggu Kak, ditunggu. Aman. Siap Kak, so, untuk kitanya kebetulan kan kepala sekolahnya baru datang juga dari berangkat haji gitu kan, baru datang. Kebetulan kemarin file videonya waktu saya bikin kan kemarin kesempat serang libur jadi gak punya video. Jadi saya mengenalkan itu aja sepulang ke sekolah gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih Kak Rusman. Tapi ada beberapa tugas kakak-kakak kemarin tadi pagi saya ngecek ada tugas yang sama. Ini sampai saya ngecek 3 kali. Ada tiga peserta yang tugasnya sama gitu. Saya sambil lihat ini waktunya siapa duluan yang upload ya, kata saya gitu. Cuman ya kalau kakak-kakak yang lainnya aman. Kalau 3 peserta ini saya bingung ini apakah memang bentuknya bagaimana, saya kurang paham. Paling itu Kak, kalau misalkan mau diperbaiki silahkan. Soalnya sudah dinilai dan nilainya kalau mau kurang memuaskan, paling nanti diupload ulang saja. Paling gitu Kak. Oke, ada lagi kakak-kakak? Kak, maaf kalau boleh yang 3 orang itu di Japri ya. Iya, kan nggak tahu siapa. Oke. Siap. Ya, makasih Kak. Nuhun Kak Kiki, siap. Oke, saya penutup. Di sini ya penutupnya dengan menggunakan pantun, tapi bukan berdoa. Kita berdoa saja terlebih dahulu. Mari kita tutup dengan berdoa di tempat masing-masing dalam hati, dipersilakan. Oke, doa dicukupkan. Ada pantun, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, cakepnya. Cakep. Kak cakep, suara cakep siapa tadi? Kak Oji ya? Suara Kak Oji ya? Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Wih, bagus nih yang terakhir. Kelas. Oke, pada akhirnya kita berakhir pada terima kasih. Berakhir pada terima kasih Kak Kori. Ya Kak Kori, Raisen apa mau bagaimana Kak Kori? Masih Raisen. Ya Kak, satu lagi yang mau saya tanyakan. Iya, bukan terkait yang tadi, tapi ini terkait yang apa namanya? Yang daftar hadir tatap muka itu
beranda saya selalu muncul ini Kak, yang daftar hadir Coba tetap di-share muka screen, Kak 16 Kori. Juli. Boleh Oh, di-share di-share screen? screen, Kak Kori? Boleh. Oke. Kakak barangkali mau ada yang duluan tidak apa-apa, barangkali nanti maksudnya kita foto dulu aja kali ya? Foto dulu, boleh di open kameranya, Kak? Wih, langsung beres-beres tuh Kak Gu gitu. Boleh di open kameranya. Kak Oji masih suka ini ya di luar ya. Kak Indri, Kak Galih. Oh, Kak Galih sudah ke ini mungkin. Oke. Boleh kopinya, jempolnya. Mana belum keluar semua? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Kak Kori. Kak Kori? Ya, yang ini Kak. Yang ini yang di bawahnya tuduh itu. Yang ini nih. Yang daftar hadir tatap muka. Oh. Ini dikerjakan oleh kami peserta atau khusus Kak Fasil yang mengisi daftar hadir ini Kak? Soalnya pas diklik itu. Sebenarnya. Nah ini seperti ini. No submission. Nah, Kak siapa? Kak Kori sebenarnya itu cukup oleh Fasil saja. Saya sudah konfirmasi, tapi kakak-kakak mungkin karena by LMS, jadi harus tetap dilampirkan mungkin foto-foto yang Kamar Doto itu submission di sana itu di attach filenya itu atau link saja, bagian link saja paling gitu Kak. Yang bagian ini, yang attach file. Coba bisa nggak attach file itu atau yang ini, yang apa tuh? Oh iya, yang dari Kamar Dota di download saja, nanti paling dimasukkan ke sana Kak. Izin Kak, saya udah nyoba itu Kak, attach file terus pilih file itu saya udah ngelambarin daftar absen sebanyak 7. Terupload di situ, tapi maksud saya itu yang saya tanyakan tadi, tapi tidak terkoreksi dari LMS, maksudnya kalau yang refleksi masih sama, tampil ya, masih mungkin. kosong nggak tercoret itu, kan ada 5 tugas di situ tuh. Oh iya, di sini tidak ada Kak, tidak ada di sini. Di saya tidak ada Kak, ternyata tidak ada penilaiannya. Yang ada penilaiannya itu yang link 2.1 sampai 2.5. Refleksi sama pengumpulan tugas, 2 itu aja Kak? Iya Kak, betul. Kalau untuk daftar hadir tatap muka peran fasilitator itu kan itu nggak bisa. Terus daftar hadir tatap muka juga nggak bisa, sama penilaian partisipasi sesi pembelajaran tatap muka itu kan di kami itu nggak bisa terkoreksi gitu loh. Iya, di saya juga di sini tidak ada nilainya Kak sebenarnya. Ya soalnya muncul terus di beranda ini kan, takut kami ada yang terlewat gitu. Atau tapi kalau sudah dicoba sama Kamar Doto sama saja ya. Berarti sementara dibiarkan dulu saja Kak. Biarkan dulu saja, nanti saya coba tanya ya. Oke. Oke, paling itu. Ada lagi? Cukup masukin link aja ya. Boleh masukin link saja Kak, untuk antisipasi, yang penting ada gitu. Siap. Paling gitu. Oke, boleh Kak Kori di stop share-nya. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan 2 JP. Kakak-kakak luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Selamat bermalam minggu. Selamat weekday, weekend ya. Selamat hari weekend ke depannya. Kita ketemu lagi tanggal 31 atau tanggal 30. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lah kakak-kakak. Oke. Iya kakak-kakak.